Sebagai negara tropis yang diberkahi paparan sinar matahari yang merata sepanjang tahun, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Beragam tanaman tumbuh subur ditanam di tanah Nusantara ini. Salah satunya tanaman asli Amerika Selatan yang biasa disebut ganyol oleh masyarakat setempat. Di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari Selatan, Kota Bandung, tanaman yang memiliki nama ilmiah Canna edulis Kerr ini dibudidayakan di lahan pertanian bersama tanaman kebun lainnya atau tanaman selang. Tanaman ganyol atau di daerah lain dikenal dengan istilah ganyol biasa dipanen ketika sudah memasuki usia 6-8 bulan tergantung ketinggian lahan areal tanamnya. Batang ganyol akan mengering dan menyimpan cadangan makanan pada rimpang atau akarnya layaknya ubi. Ubi inilah yang dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan makanan. Berdasarkan uji klinis, dalam ubi ganyol mengandung zat-zat seperti karbohidrat, protein, vitamin C, kalsium, dan fosfor yang baik bila dikonsumsi. Bahkan tingkat kandungan kalsium serta fosfor yang terdapat pada ubi ganyol cukup tinggi bila dibandingkan dengan jenis umbi-umbian lainnya. Tak heran jika ganyol merupakan sumber pangan alternatif yang baik pada musim paceklik. Yang telah dipanen dari kebun dan dibersihkan sisa akarnya, kemudian dibuang kulit luarnya. Untuk diolah menjadi tepung, selanjutnya ubi ganyol dicuci bersih dengan air yang mengalir sebelum proses giling. Untuk mendapatkan tepung ganyol yang berkualitas, diperlukan ubi dan tanaman ganyol yang telah ditanam atau dibudidaya lebih dari 1 tahun, karena akan menghasilkan ubi ganyol yang lebih padat dan kadar pati pada ubi sudah cukup tinggi. Ubi ganyol yang telah diparut dengan mesin penggiling kemudian diperas untuk memisahkan sari pati dengan ampas. Untuk menghasilkan 20 kg tepung ganyol diperlukan sekitar 100 kg ubi basah. Sari pati yang terkandung dalam air perasan inilah yang akan menjadi tepung ganyol. Di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung, ada salah satu sentra industri pengolahan tepung ganyol menjadi bahan olahan kuliner yang beragam. Salah satu produk olahannya yang populer yaitu egg roll ganyol. Namun kali ini, rumah produksi ini tengah menambah varian olahan kue kering atau cookies dengan perpaduan bahan yang cukup unik, yaitu buah petai sebagai bahan utamanya. Untuk membuat cookies petai ini, awalnya petai yang sudah besar namun belum begitu tua dikupas dari kulitnya. Buah petai kemudian dibuat adonan dengan cara diiris terlebih dahulu serta dihaluskan dengan bumbu yang terdiri dari daun jeruk dan cabai merah. Olahan cookies petai yang akan aku buat bersama Ibu Tanti ini akan diolah menjadi cookies dengan cita rasa masakan petai yang khas Indonesia, yaitu bumbu masakan sambal goreng petai. Adonan petai yang sudah jadi tadi kemudian ditumis hingga harum bersama dengan bumbu racikan sambal goreng. Setelah harum, tak lupa ditambahkan santan agar sensasi rasanya terasa lebih gurih. Sebagai bahan pangan alternatif, ganyol yang sudah menjadi tepung memang dapat diolah menjadi beragam olahan kue kering maupun kue basah. Kali ini, Ibu Tanti membuat egg roll dengan varian rasa abon lele. Untuk membuat kue egg roll, awalnya telur ayam dikocok bersama dengan mentega hingga mengembang. Setelah mengembang, kemudian tepung ganyol dicampurkan ke dalam adonan telur untuk memadatkan adonan. Selanjutnya, adonan egg roll yang sudah jadi ditambahkan pewarna makanan supaya lebih menarik. Dan tak lupa, abon ikan lele sebagai cita rasa pun ditambahkan ke dalam adonan. Sementara Ibu Tanti mengerjakan olahan kue egg roll, aku membuat adonan kue untuk cookies petai. Proses pembuatan adonan cookies petai ini tidak jauh berbeda dengan tahapan pembuatan kue egg roll. Hanya saja untuk olahan cookies menggunakan komposisi telur ayam lebih sedikit. Untuk membuat adonan cookies petai, awalnya telur dikocok bersama mentega hingga mengembang. Setelah adonan mengembang,
Selanjutnya adonan petai yang sudah ditumis tadi dicampurkan ke dalam adonan hingga merata. Setelah semua bahan adonan tercampur, kemudian tepung ganyol dicampurkan ke dalam adonan agar adonan lebih padat. Sebagai bahan olahan kue kering, tepung ganyol tidak bisa berdiri sendiri. Tepung ganyol membutuhkan bahan tambahan agar adonan lebih padat. Karena itulah memerlukan ditambahkan tepung mokaf hasil dari fermentasi singkong sebagai bahan pengikat adonan kuenya. Jika adonan sudah tercampur rata, kemudian adonan dipadatkan dan dicetak. Tak lupa ditambahkan garnish atau hiasan di atas cookies dengan irisan petai, supaya lebih nampak manis untuk kemudian dipanggang hingga matang. Layaknya dalam proses pembuatan kue kering lainnya, adonan cookies petai tadi dipanggang sekitar 40 menit hingga permukaan kue mengering dan warnanya berubah warna menjadi coklat keemasan. Meski olahan cookies petai tidak lazim atau sangat jarang karena aromanya yang khas yang dihasilkan dari gas hidrogen sulfa oleh asam amino pada petai yang cukup tinggi, namun kandungan asam amino ini akan membentuk protein yang membantu proses regenerasi sel atau peremajaan sel bila dikonsumsi oleh tubuh. Di tempat pembuatan kue dari tepung ganyol milik Ibu Tanti ini memiliki merek dagang Demulia. Setiap harinya memproduksi kue egg roll dengan beragam varian rasa dan bentuk. Untuk kue egg roll original dibuat dengan dicetak dalam besi khusus, kemudian digulung selagi adonan masih basah atau setengah matang. Sementara untuk kue egg roll isian abon lele, adonan yang sudah dicetak kemudian dilipat selagi adonan masih lembek dan dipanggang hingga matang di atas loyang. Kue egg roll buatannya ini merupakan resep tradisi keluarganya yang telah diturunkan turun-temurun. Namun sebagai inovasi serta upaya meningkatkan kesehatan, mulai tahun 2010, Ibu Tanti mulai menggunakan tepung ganyol sebagai bahan dasar adonan beberapa resep kue miliknya. Penggunaan bahan baku tepung dari ubi ganyol sebagai bahan olahan makanan ini selain kaya akan karbohidrat dan serat, juga kaya akan manfaat bagi tubuh bila dengan perpaduan bahan yang tepat. Selain olahan kue egg roll yang lezat dengan tambahan bahan abon ikan lele yang kaya protein, olahan cookies perpaduan dari tepung ganyol dengan tepung mokaf dan buah pete atau disingkat menjadi ganmote karya Ibu Tanti ini juga menjadi alternatif cemilan yang kaya manfaat. Karena buah pete memiliki kandungan zat baik seperti kalium, magnesium, serta vitamin B6 dan B12 yang membantu dalam mengatur kadar gula darah pada tubuh.